الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين بالعرب وبالعجم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahr Ramadan bi fadilati siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah SAW man dawama ala salatil jamaah ay ala jamaah fi Ramadan a'tahu Allahu kulla rahhatin madinatan tamla'u bi ni'amillah. Wa man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah. Al-mukarramun, para asatizah, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, guru kita Ustaz Haji Salih, alhamdulillah beliau sehat selalu, diberikan kenikmatan panjang umur, masih kita jumpa dengan beliau. Semoga terus kehidupan yang memberikan manfaat buat kita sekalian, amin. Ketua Yayasan Nur Mujahidin Pak Ustadz Matroji, alhamdulillah juga sehat. Ini di depan nggak kelihatan nih, kayaknya di belakang dia ya. Iya. Kemudian Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Mujahidin
Bapak Idham Khalid, seluruh jajarannya, baik jajaran yayasan maupun pengurus Masjid Jami'ul Mujahidin, para tokoh masyarakat grup kita, Bapak Nandika Nugraha, Ustadz Sulistiawan, Bapak Ustadz Patoni, Bapak Abdul Hasan, dan para orang tua kita. Ini tadi saya lihat ada Bapak Haji, Masya Allah, lupa saya, yang di Komplek PBD itu depan. Ya, Bapak Ustadz Oman juga ada di belakang, itu Haji Oman. Dan hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak sapa semuanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini puasa kita hari yang ke-13. Iya betul. Ya, puasa kita yang ke-13, jangan nyaut 17 Pak, itu namanya quick count. Ya, jangan nyaut yang 17 ya. Nah, itu namanya quick count. Kita baru yang ke-13 puasa. Nah, mudah-mudahan puasa ini yang sekarang kita jalani dan yang sudah kita lewati, kita lakukan, itu semuanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, ibadah kita, segala yang kita infakkan itu diterima Allah dan nanti menjadi bekal buat kita di akhirat. Akan datang di alam kubur kepada kita, menemani kehidupan di alam kubur. Amal soleh termasuk subuh pagi ini. Ya, makanya kita yakin betul, alhamdulillah masih dikasih kesempatan oleh Allah menambah amal kebaikan kebajikan, terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia termasuk kita minaz-zulumati ilan nur, dari alam kegelapan kepada alam yang penuh cahaya ilahi, petunjuk Allah, bimbingan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita banyak membaca salawat kepada baginda Rasul, kita diberikan syafaat oleh beliau, kita ditolong di padang mahsyar saat kita bingung, saat kita takut, saat kita sedih, kemana kita akan mengeluh dan mengadu, maka datanglah syafaat baginda Rasul karena kita mencintai beliau. Terus kita banyak baca salawat. Kalau sudah capek baca Quran, kalau sudah capek beribadah, banyak-banyaklah baca salawat. Baik saudaraku, para orang tuaku, saudara-saudara hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami'ul Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul kita kajian pagi ini tentang Tarqiyatul Ubudiyah fi Syahr Ramadan, meningkatkan ibadah pada bulan suci Ramadan yang kita hadapi ini. Baru setengah main. Ya, baru setengah main. Udah belum sampai setengah, tapi ada kemajuan. Baru setengah main, udah kemajuan, maju terus, maju terus, maju terus. Ya, sopnya makin maju. Kemana yang lain? Sebelum datang Ramadan, kita mohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan usia kami sampai Ramadan. Ini udah sampai, pura-pura kagak lihat, kagak tapi denger apa? Hah? Udah sampai Ramadan, udah digulirkan sekarang 13 hari termasuk hari ini. Ditinggal pules. Ngerti pules? Capek kali ya, capek semalam taraweh, capek semalam tahajud, capek semalam baca Quran. Lah harusnya tidak ada capek-capeknya.
Diharapkan betul datangnya Ramadan. Rasulullah sampaikan, kalau Rasulullah SAW, ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang diberkahi. 14 abad yang lalu Rasulullah sampaikan, Ramadan itu bulan yang diberkahi. Jalan orang-orang yang tinggal di Jalan Sadar, yang punya Alfamart, yang punya warung-warung, Ramadan itu berkah buat semua umat, bukan hanya umat Islam, bukan hanya yang beriman, semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Yang dagang untung, yang jualan untung. Iya, setiap hari jualan tahu isi, jualan lontong, jualan kredok, jualan apa ya, laku semua, laku semua. Jualan es juga musim hujan habis juga. Iya kan? Habis juga, alhamdulillah. Ya, hadirin. Makanya bener banget Allah Rasulullah sampaikan itu, ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu siyamahu, diwajibkan oleh Allah kepada kita berpuasa. Ini puasa nih, puasa jangan seperti tahun-tahun kemarin. Ajak mata kita berpuasa, ajak hati kita berpuasa, ajak mulut kita berpuasa, ajak semua anggota badan kita untuk berpuasa. Puasa juga seneng banget dengerin fitnah, jangan, tuh kuping jaga. La yasma'u ma la yahillu, tidak mendengar apa yang tidak halal, yang halal aja. Nah, mata, ajak mata kita berpuasa, Pak. Masjid kita di depan jalan ini benar-benar luar biasa. Perjalanan orang yang pergi pulang lewatnya di depan. Kita menjelang maghrib duduk di masjid, di depan masjid, bukan di masjid, di depan masjid. Situ ada yang pulang naik ojek, naik Grab, ngapa itu roknya pendek. Ayo, kita udah tinggal 10 menit lagi membuka puasa, salah lihat mata kita. Ayo, kira-kira bagaimana? Ayo, siapa yang jamin? Gua mau nunduk? Belum tentu. Ya, an-nadru, mata, mala yahillu min nazarin. Jadi mata jangan sampai memandang yang tidak halal. Ajak itu mata untuk berpuasa. Ya, ntar bapak jangan-jangan, ini lebih cakep dari yang di rumah. Begitu lagi banding-banding. Jangan. Tuh, gara-gara ngapa? Apa kayak ngabuburit sekali. Lagian pakai jalan-jalan, nggak usah. Apalagi ajak mulut kita berpuasa, mulut kita berpuasa, jangan ada bohong-bohong, jangan ada bohong-bohong. Ngapa? Saya juga heran itu. Waktu tanggal 14 Februari, saya baru naruh baju, siapan ganti baju mau sholat zuhur. Begitu jam 2 udah ada itu apa namanya, quick count ya, udah 58,5. Saya bingung kapan ngitungnya. Mulut tidak boleh bohong, nanti bakal ditanya itu mulutnya, ya, bakal jadi saksi dia. Bukan hanya dunia, di akhirat dikejar terus, Pak. Kalau dunia mungkin lepas, bisa jadi, tapi di akhirat mau kemana lari? Tuh, itu puasa itu luar biasa, Pak, buat kita, membimbing kita untuk meningkatkan ibadah. Baik, saudaraku sekalian, tuftahu bihi abwaabul jannah, dibuka pintu surga. Kalau namanya dibuka, Pak, disuruh ngapain kita? Dibukain pintu rumah, suruh ngapain?
Suruh masuk. Udah bukain pintu, bapak diam aja di luar. Ya, sudah dibukain pintu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergerak. Apa nih? Sholat subuh saja, sholat subuh, mandawama sholat al-jamaah, siapa yang senantiasa mendawamkan sholat berjamaah subuh, nih subuh berapa rakaat sih? 2. Tadi Ustaz Pak Tony kagak nambahin ya, emang 2 doang. Ya sebelumnya qobliyah, tuh nambah kita. Subuh udah nggak ada lagi. Entah setelah ini jam 6 baru ada sholat sunnah isyraq, itu kan ya. Siapa saja yang sholat mendawamkan sholat berjamaah pada bulan suci Ramadan, a'tahullahu, Allah berikan padanya. Orang yang ngerjain Pak, Madinah, bukan Pak Madinah, Madinah, satu kota, 1 rakaat, ya. A'tahullahu bikulli raqatin, Allah berikan padanya setiap 1 rakaat Madinatan, 1 kota, tamla'u bini'amillah, yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat dari Allah. Oke, kata pentingnya diberikan 1 kota. Sekarang kota, ibu kota Indonesia, Jakarta, luar biasa gemerlapnya. Hotel yang bintang 5, bintang 7, bintang banyak dah. Ya, sekarang ada kota baru, IKN, ya kan? Apa? Ibu kota Nusantara, di mana? Kalimantan. Itu 400 triliun, belum juga selesai. Subhanallah. Lah kita 1 rakaat dikasih 1 kota. Woi, kagak mau? Nggak mau. Ini wajah-wajahnya orang yang mau nih. Ini wajah-wajah dikasih 1 kota mau. Ya. Nah, kalau 2 rakaat berarti 2 kota. Nanti orang yang berpuasa nih, puasa Ramadan, yatiru hitanil jannah, mereka semuanya terbang mengelilingi surga, sampai penduduk surga, malaikat nanya, man antum, man anta, siapa kamu? Hara'aitumus sirat, kalian melihat siratul mustaqim? Lah, kagak. Ya. Hara'aitumul hisab, kalian melihat orang yang pada dihitung-hitung tuh hisab? Lah, enggak. Min aina tajid hadhihi darajah, dari mana kamu kok bisa muter-muter kayak dari helikopter Pak? Ya, dia punya sayap tuh malaikat. Oh, kata mereka yang puasa, kita nih yang puasa, abadnallaha sirron wa adkhalna jannata sirron. Kami beribadah kepada Allah dengan rahasia. Puasa itu rahasia. Puasa itu rahasia, hanya kita dan Allah yang tahu. Mana? Lah coba nge-grab dari pagi sampai zuhur, capek. Adakah istrinya tahu? Ayang Be begitu pulang, Ayang Be masih puasa. Masih. Capek banget lah, Masya Allah, lemes, haus. Terus ini masih puasa? Masih. Nah, kata dia, tadi keluar dari warteg. Nah, coba, siapa yang tahu? Istrinya nggak tahu Pak, anaknya nggak tahu. Kejujuran. Puasa itu mendidik kejujuran. Dimanapun, kapanpun, puasa mendidik kejujuran. Nih, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi dibuka, sudah kita ngelilingi. Hara'aitumul hisab, kamu ngeliat orang yang pada dihitung semuanya amal-amal kebaikannya? Enggak. Kami masuk surga ini karena dengan rahasia. Emang ada pintu rahasia? Ada. Ya, ada.
Tuh orang yang nungguin Pak, dihitung dihisab satu-satu pertama lama banget. Nah kita berdoa hisabai yasira, dengan hisab yang mudah, Nah kalau itu atu-atu udah lama ini mah alamat Pak, mampir kemana? Neraka ya. Oke. Dah kita lanjut lagi. Apa kalian lihat itu? Enggak, ini enggak. Kami mengabdi menyembah Allah dengan rahasia. Apa itu? Puasa rahasia. Enggak ada yang tahu, hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Tadi udah dibuka pintu surga. Tughlaqu fihi abwabul niron, abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Kalau ditutup jangan masuk. Jangan niat-niat berbuat sesuatu yang tidak baik. Jangan niat-niat maksiat, udah tinggalin, udah dibukain itu pintu surga, ditutup pintu neraka. Nih, maka kalau udah ditutup pintu neraka, udah, ayo, apa yang kita raih? Kebaikan, kebajikan. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari dalam Ramadan punya makna, punya arti dan kualitas ibadah kita. Nih, saudaraku. Baik, kiranya Bapak capek nih sholat, minimal sholat kita 52 rakaat satu hari satu malam. Halo, dari mana? Kan yang wajib 17. Iya, sholat yang wajib 17, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 17, tambah taraweh berapa? 23, tambah rawatib, sunnah rawatib, sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2, jumlah 12. Jumlahnya semuanya berapa Pak? Quick count, ayo. Hitung cepat, berapa jumlahnya? 52 rakaat. 52 rakaat. Satu hari satu malam itu minimal. Ramadan harus kita tingkatkan kesempatan. Makanya tadi satu rakaat satu kota. Kalau 52 rakaat 52 kota. Wow, separuh Indonesia. Ya, separuh Indonesia. Janji Rasulullah. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini datang ke majlis kita. Subuh datang, ini enggak buru-buru pulang. Niatnya ini menambah ini adding, nambah tidur, adding sleeping, ya nambah tidur karena tadi sampai jam 2 rupanya ngapa dengerin kuliah subuh dulu. Siapa yang datang man hadara majlisal ilmi, siapa yang datang ke tempat kuliah subuh ya, baik di musola, majlis taklim, tempat-tempat kajian-kajian, kataballahu bikulli qadamin, Allah tulis setiap satu langkah Bapak ke masjid kajian subuh, apa diberikan bikulli qadamin ibadata mi'ata sanatin, ibadah 1 tahun setiap satu langkah. Rumah Ustadz Patoni di situ. Saya mau sedekat 10, ya 10 tahun. Satu langkah setahun, satu langkahnya setahun. Kalau 10 langkah, 10 tahun. Nah berarti saya 10 tahun sholat ibadah. Besok-besok saya berhenti dah. Pemahaman yang sesat. Pemahaman yang salah. Artinya apa? Benar banget Rasul sampaikan, umru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku itu kisarannya 60 sampai 70 tahun. Kalau yang lebih dari itu udah banyak bonus, ya. Nah, umat Muhammad nih ketika Ramadan datang ke masjid, datang ke musola, datang ke kajian subuh, maka setiap satu langkah dihitung ibadah 1 tahun. Masya Allah. Bang Madinah, rumahnya Bang Haji Madinah, rumahnya di sana, ya, belah utara. Kira-kira dia pakai motor jalan kaki.
Ya, jalan kaki sehat. Wah, ada nggak kira-kira 100 langkah? Ada, 100 tahun. Maksudnya apa? Ibadah kita memang orang kita hidup ini cuma 60 atau 70 tahun. Namun kalau kita ibadah dianggapnya, dihitungnya kualitas ibadah kita 1 tahun 1 langkah. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam usianya 950 tahun? Oh, mikir dah Pak, kayak apa 950 tahun ya? Rupanya ini pala udah tadinya hitam warnanya, sekarang putih, hitam lagi, merah lagi, gitu kali ya Pak. Lah kita aja panjang 60 40 Pak, udah pada berubah warna ya kan ya? Apalagi 950 tahun, kayak apa tuh Pak? Musuh luar biasa tuh Pak dibagi buat kita. Namun Nabi Nuh itu sangat sabar dalam berdakwahnya. Dalam dakwahnya sangat sabar. 950 tahun, 100 tahun satu orang. 100 tahun satu orang yang beriman. Kalau kita mah kapok. Ada mahasiswa Indonesia yang sholat taraweh di Mesir. Dia mahasiswa. Dia kira kali enak nih sholat taraweh di Mesir. Nah, enak. Ya bacaannya, itu ya, hafalannya. Begitu mulai rakaat pertama baca surah Al-Baqarah 3 juz. Begitu 3 juz kira ini ruku dan nih, kagak nyambung lagi Pak, surah Ali Imran. Habis itu nyambung lagi surah Al-Maidah. Akhirnya begitu, kagak lagi katanya sholat tarawih di sini, begitu ngomongnya. Yang di sampingnya sudah sepuh. Ya Syekh, anta takum atau qaiman di sholati tarawih bitaqatin qiyatin. Syekh, engkau berdiri itu kagak ada capek-capeknya. Saya berdiri luar biasa, gitu ya bahasa Indonesianya. Apa jawaban si kakek tadi? Ya nak, aku berdiri karena iman. Aku berdiri karena iman. Kalau kita mah itu Pak, masuk Al-Baqarah juga udah joplak kali mah, nyungsep ke bawah udah. Itu kata saya aki-aki tadi, Bapak, Dek, aku berdiri itu sholat karena iman, percaya kepada Allah SWT, Allah menolong aku. Kamu berdiri karena nafsu. Coba lihat. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Makanya orang tua kita nih sholatnya tarawih alhamdulillah kuat-kuat sampai 23 rakaat kagak mundur. Coba anak muda. Iya, bacaannya lama aja. Ya, ini mah katanya 10 baru sudah, begitu ngomongnya kan. Ini Pak, ya Allah, orang tua kita tuh keteladanannya. Nah, keteladanan yang diberikan kepada kita dalam kehidupannya. Baik, saudaraku sekalian rahmati Allah SWT. Lanjut lagi. Ada 4 yang tak pernah bosan. Ada 4 macam yang tak pernah bosan dalam kehidupan. Saya gambarkan. Apa itu? Pertama, arba'atun la yasba'u min arba'atin. Ada 4 macam yang tidak pernah bosan dari 4 macam. Pertama, ardun min matorin. Ardun, bumi dari diturunkannya hujan. Coba, bumi kagak pernah ngeluh. Ya, udah ngapain nih, jangan hujan meluluan. Udah penuh, udah banjir. Penuh kesianan manusia, orang-orang semuanya. Kagak pernah manusia aja ngomong. Perasaan kemarin masih hujan banyak, udah sekarang udah hujan lagi tuh manusia. Manusia begitu Pak, ngeluh meluluan. Kita pasan kemarin Ramadan ada kajian, karena kajian lagi, jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Bagus, tingkatkan lagi, ada lagi, begitu. Ya, 1. Yang kedua, unsa min zakarin. Wanita dengan laki-laki. Dalam artian suami istri. Mana ada ini bapak-bapak ngomong. Istrinya, ayang beb, aku bosan banget sama kamu. Nah, lu gimana kira-kira? Kalau ini tanda apa udah? Kalau ada seorang wanita ngomong bosan sama kamu, peluang buat bapak.
Kemana? Nyari lagi. Nyari lagi gitu kan ya. Tapi ibu nggak pernah ada ngomong begitu. Emang kenapa? Allah ciptakan antara laki-laki dan perempuan itu memang saling sayang, saling. Lihat ini, ya sama kita nih kepengurusan harus saling menyayangi. Nah, saling menyayangi, saling mendoakan supaya terwujud satu tujuan, visi misi kita nih masjid. Membawa amanat umat, membawa amanat umat. Baik, kita lanjut lagi. Yang ketiga, apa itu? Ardun min watorin, unsa min zakarin, ainun binadorin. Mata nggak pernah bosan-bosan memandang suatu yang indah. Coba Bapak datang pergi kemana? Ke taman-taman. Emang ada bosannya? Penuh dengan bunga. Kita ke sana indah, kita ke situ bagus, kita ke sana foto. Ya kan ya? Selfie, cekrek. Selfie lagi cekrek. Emang punya HP sendiri? Ya kan ya? Indah, cakep, nggak bosen, kagak bosen. Ya, nih yang keempatnya adalah alimun bil ilmi, alimun bil ilmi, orang yang alim dengan ilmunya, kagak pernah bosen. Lihat guru-guru kita, Kiai Fikri, Kiai Ujum, Johanda, mereka semuanya pernah nggak ngomong gue bosen banget ngajar di Darul Mujahidin? Ada nggak begitu? Kagak pernah ada. Lihat, ya. Sebab apa? Kita tuh setiap kali kita kaji sesuatu kurang lagi. Oh, saya harus nambah. Oh, saya harus cari. Oh, saya harus temukan itu. Itu Pak. Tapi kalau sudah berhenti, aku bosan banget. Mati tuh hati. Mati tuh hati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Baik. Jadi tadi saya lanjut lagi nih. Ramadan ini kita harus tingkatkan sholat. Perbanyak sholat minimal 52 rakaat. Tambah duha, oh lebih udah, tambah tahajud, oh maksimal, gitu Pak ya. Nah, kedua, perbanyak sodakoh. Nah, tadi itu udah mulai itu. Iya, Mang Nurjaya ya, agak kemari, saya menaruh ini gitu nih. Ya, infak itu nanti juga apa? Bukan hanya di akhirat, di dunia dikasih. Saya pernah bayangin, saya analogikan toren air Pak, yang Bapak punya di rumah, toren air itu pagi istri Bapak atau pembantu mencuci pakaian, cuci piring, kan dibuka kerannya, otomatis air yang ditoren keluar. Berkurang nggak? Berkurang, karena memang ada otomatisnya. Dia bunyi ngeng, apa itu mesinnya, ngisi lagi. Penuh, dia berhenti, ya kan Pak? Disuruh enggak, berhenti itu penuh, enggak, berhenti dia sendiri. Ntar kurang, ngisi lagi, ya kan Pak? Sampai Bapak mandi, buka kerannya, pakai lagi mandi, pakai untuk wudhu, kurang lagi, ngisi lagi. Sama rezeki kita yang diberikan Allah, nih yang buat masjid, nih yang buat belanja istri, nih yang buat anak-anak, nih yang buat cucu, semuanya dikasih. Datang lagi, kontrakan ono bayar, kontrakan itu bayar, gitu ya Pak ya. Yang punya kontrakan, iya Bapak ngomongnya, hati Bapak ngomongnya dah. Itu yang punya kontrakan, gua kata kagak. Anak datang Ramadan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak sehat Pak? Sehat. Ini ada duit segini, gopek, alhamdulillah. Cakep gak tuh? Cakep. Orang tua lagi pusing. Umpamanya, nah udah suruk aja ya. Nah, coba. Itu digantiin Pak, digantikan di dunia, di akhirat tambah lagi. Itu sama toren air yang kita isi atau diisi otomatisnya tambah lagi, tambah. Coba kalau nggak pernah dipakai itu toren air, taruhlah itu rumah kosong, cuma pembantu doang atuh, kan sekarang mau banyak punya rumah nono dia punya satu, perumahan di sono satu, itu rumah yang ada pembantu doang, dia juga mandinya jarang-jarang, agak sholat lagi,
tuh rumah ini tempatnya sama dia, itu torennya nggak pernah dibuka airnya, kira-kira diisi nggak tuh? Kagak, nggak keisi lagi. Orang itu nggak ada belum dipakai, yang ada air di toren belum dipakai. Ya Pak ya. Lihat, Allah itu Maha Adil dalam logika kehidupan kita sehari-hari. Baik, perbanyak sholat, perbanyak sedekah yang kedua. Apalagi perbanyak baca Quran. Ayo, di antara kita ini jujur ya, siapa yang udah khotam 2 kali? Halo, halo, ayolah Pak, jawab Pak. Siapa yang udah khotam 1 kali? Nah, bulan-bulan juga nih yang mana udah khotam ini. Alhamdulillah, cakep. Ustaz Nandika Nugraha sudah, alhamdulillah. Target Pak 1 bulan Ramadan khatam 3 kali khatam. Emang ngapain lagi? Usia seperti kita di atas 60, yang enak mah tuh deket kamar mandi, deket tempat makan, deket tempat tidur, udah. Mau ke lantai 2 capek. Ya, mau jalan-jalan pengen pulang. Pergi ke puncak pengen pulang lagi. Pulangnya agak enak rasanya di sini. Begitu. Udah tuh lihat yang membuat kita tuh enaknya begitu Pak, udah. Ya. Nih, jadi target Ramadan ini kalau memang nggak bisa 3 ya 2 dah, 2 kali khatam. Kalau nggak bisa 2 ya 1 dah. Nggak bisa 1 Al-Baqarah doang dah. Ya, Al-Baqarah aja dah. Kagak sempet Romana. Apa sih ditanya, kalau tadi bertanya malaikat, "Hei, 24 jam kamu buat apa aja Ramadan?" Bingung kita jawabannya. Iya ya, ngapain ya? Gitu. Sayang Pak, sayang. Ramadan tahun depan belum tentu kita masih hidup. Masih kita hidup di dunia ini, masih kita bersama keluarga, masih bersama tetangga, masih sama anak istri, belum tentu. Halo, diam aja kalau begini nih. Iya kan ya? Iya, Masya Allah. Nah, kalau billah. Baik, perbanyak baca Quran. Kenapa? Quran nanti dijadikan makhluk oleh Allah di dalam kubur. Dalam doa Quran itu terakhir, khatam Qurannya, Allahumma jal Qur'ana mu'nisan. Ya, jadikan Quran ini menghibur di mana? Di kubur kita. Istri nggak mungkin Pak nemenin kita, nggak mungkin. Biar dia ngomong juga I love you full, enggak. Enggak. Yang nemenin itu tadi bacaan Quran kita, yang nemenin ibadah kita. Ini Pak yang terindah, yang terbaik. Baiklah. Nah, banyak baca Quran, apalagi banyak doa. Ini Ramadan kita banyak doa nih. Bisa jadi kemarin-kemarin doa kita belum dikabulkan, Ramadan dikabulkan. Itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, nih saya aku kabulkan. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, berdoa kepadaku, bilangin aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan orang yang berdoa. Aku penuhi. Kalau kemarin-kemarin mungkin anak berpikir, ya Allah, anakku siapa yang jadi insinyur ini ya? Oh, anak cuma 3, nggak ada jadi insinyur, cucu. Bisa jadi. Kan doa ada yang langsung diterima, ada yang ditahan dulu, ada yang ditahan buat akhirat Pak. Nggak diterima semuanya. Ya, pengen banget punya helikopter, agak wakalan dikasih. Ya, coba ada yang ditunda, ada yang langsung, ya, ada yang nanti di akhirat. Doa, perbanyak doa. Ramadan ini, saudaraku sekalian rahmatullah taala. Apalagi yang keenam ringan, perbanyak istighfar. Tadi orang tua kita subuh, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astagfirullah, itu mendatangkan rezeki. Ya, Bapak capek baca Quran, capek udah. Ya, sholat capek udah. Apalagi tasbih capek udah. Terus Bapak ingat dah, ya Allah ya Rahman Rahim, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu tuh, mamanya tuh sambil nyender di tembok di rumah, nyender tuh.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu khofi pun fil lisan, ringan ucapannya. Sakilun fil mizan, berat timbangannya. Apalagi habibun indar rahman, disukai Allah. Katanya pengen kerja ringan gaji gede. Kerja ringan gaji gede. Mau begitu mau? Lah ini Ramadan Pak, Ramadan. Kerja ringan gaji besar Ramadan. Jangan nunda lagi besok, jangan. Ramadan nih sekarang. Apa? Ya tadi dah gua ngucap itu aja dah. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Udah, itu juga udah gede. Tapi jangan puas Pak, gua udah dapat udah banyak. Ntar bapak-bapak katanya udah nyerok. Kalau jabruk, ngerti nggak jabruk Pak? Nyari ikan, saya bahasa saya jabruk. Nyari ikan, udah bawa seser. Tahu dia anggapannya gurame, tahu-tahu apa? Sepat. Lah, iya. Yang penting sepat masih enak dimakan lah. Kalau kura-kura gimana? Diangkat kura-kura, coba. Ya, ini saudaraku baik. Nah, udah 6 tuh, ada 6 macam tuh Pak ya. Pertama, sholat minimal 52 rakaat. Oke. Yang kedua, perbanyak sodakoh. Sama istri sodakoh, sama menantu cucu sodakoh, sama orang lain sodakoh. Pokoknya apa kita punya sodakoh. Sodakoh subuh. Nah, kita taruh tuh dari trombol. Udah tuh Pak, insya Allah sodakoh berbanyak. Berikutnya yang ketiga, perbanyak baca Quran. Apalagi perbanyak doa, perbanyak istighfar. Lahir baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Cukup dah. Insya Allah kita amalin itu, gampang semuanya itu. Gampang semuanya. Sedekah kalau punya. Kalau nggak punya, ya sedekah senyum. Ya, sedekah senyum. Mentang-mentang puasa kagak mau senyum. ya, udah ada Pak, kelamaan apa begini Pak? Udah lewat tuh saya diingetin. Jam 6 ya? Ya. Semua banyak banget nih Pak ini peringatan. Saya tulis-tulis sampai semalam. Persiapan. Saya nggak bisa tidur. Saya khawatir di sini satu emang banyak orang yang pintar. Udah banyak orang yang pintar. Alhamdulillah banyak asatizah. Banyak yang lebih dari saya dah pokoknya. Saya disuruh ngisi kata saya. Allah ya bismillah mudah-mudahan saya bisa. Saya tulis saja. Ya, wallahu alam bisawab. Mari kita baca Fatihah. Kita doakan nih orang-orang tua kita semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan, tambahin kesono umurnya tambah berkah. Nah, ini yang melanjutkan nih, yang melanjutkan generasi harus banyak sabar. Tadi itu sholat, maaf saya belum singgung. Sholat, sopnya harusnya segera Pak diisi. Sop yang pertama udah penuh, kedua penuh, ketiga terus Pak. Sebab dalam hadis Riyadhus Shalihin, khairus sufufi indar rijal soful awal. Sebaik-baik sop untuk laki-laki itu barisan adalah sop pertama. Rapetin. Ngapa? Karena gini dah, ya jadi panjang lagi nih. Ya, karena gini nih. Pisang raja sisiran pertama sampai ke bawah, mana yang paling gede? Ini kita pakai aja pisang Pak, buah pisang. Bapak kan suka ngeliat pisang tuh atau makan buah pisang, pisang raja yang cakep dah. Itu yang bagus sisiran pertama apa yang paling akhir? Yang pertama, yang akhir mah kuntit. Sisa. Yang pertama itu sama Pak. Barisan pertama ini malaikat semuanya mengalirkan rahmatnya yang pertama. Setelah itu baru yang kedua. Ya, yang setelah itu baru yang ketiga. Analogi lagi, sawah. Bapak di kampung punya sawah, nanam padi. Air yang cukup, padi yang cukup dengan airnya itu padi itu sama pupuknya padi yang tumbuhnya subur. Pohon padi yang tumbuhnya subur. Kalau padi tumbuhnya subur, padinya pun juga bagus. Coba kalau yang di ujung airnya kurang, pupuknya kurang, kuntet tuh padi. Kering, ngerti nggak? Lah, jadi sebaik-baik sop untuk laki-laki depan. Habis itu kedua, ketiga, keempat. Terus wasyarrus sufuf,
seburuk-buruknya sop bagi laki-laki yang terakhir. Makanya jangan Pak, jangan nyari yang terakhir, kuntit. Ya, nah untuk perempuan sebaik-baiknya sop yang terakhir. Sebaik-baiknya sop untuk perempuan kalau ikut sholat berjamaah di belakang, paling belakang, bukan yang di belakang pas bapak-bapak. Makanya saya waktu haji di Mekah itu kan campur Pak, antara bapak-bapak, ibu-ibu, lantai 3. Di depan ada ibu-ibu, kata saya, gua pindah. Saya pindah, depan saya perempuan, saya pindah cari yang kagak ada perempuannya. Ya gitu. Kenapa? Itu tadi. Nah sebaiknya sop laki-laki, sop yang pertama, terus kemudian nggak bagian pertama ya kedua ya ketiga gitu. Terus mulainya di mana? Tengah Pak, di tengah, jangan di pojok pinggir, jangan. Kenapa? Nanti nyambungnya gampang. Ya. Nah terus ini waktu saya di pesantren ada yang ngamanin Pak emangnya, namanya Kisbut Ta'lim. Dia yang ngawasin, ayo di tengah. Wasat, yaki, wasat, gitu katanya. Hei saudaraku, di tengah tuh ngisinya. Terus jajar penuh, terus lagi tengah, terus. Kalau pinggir sono, atuh lagi. Ya, kenapa? Itu dalam sama kitab Riyadhus Shalihin juga, kalau sendirian tidak diakui sopnya. Harusnya dia manggil yang depan, mundur ke belakang. Tuh tata cara berjamaah. Kalau emang itu dia mampu, kalau dia bisa, ilmunya ada. Kalau nggak ada ilmunya lah ribet, sendirian aja dia tuh. Ya emang kudu belajar. Baiklah, jadi lama lagi nih dah. Jadi itu ya Pak ya, salat berjamaah. Kita getol dah tuh. Mudah-mudahan nih Ramadan nih terus dari mulai ya kali maghribnya pada jauh kali rumahnya, yang dekat aja dah. Nah Isya mah udah kita sholat di sini. Terus subuh lagi, terus zuhur lagi. Kalau zuhur hari Minggu kantor tutup. Hari Sabtu kantor tutup, ya sholatnya di masjid kita. Masjid udah bagus banget ini, adem, sejuk, AC-nya ada. Kalau dulu mah gerah, boro-boro kipas bambu Pak, kipas bambu, ya. Hei, sekarang harusnya bersyukur, udah AC banyak harusnya, iya Pak ya. Saya kayaknya jadi ngomong begini nih. Emang saudara saya anggap juga emang saudara saya di sini gitu. Kalau dulu pakai kipas bambu Pak, dia nggak goyang kalau nggak digerakin. Kalau sekarang cuma cetek nyala, udah beres. AC-nya cetek nyala, hidup adem. Masya Allah. Apa kurangnya? Makanya ditegur nanti. Babi ayyi ala rabbikumah tukadziban. Nikmat yang mana lagi kau dustakan? Dulu kipas bambu banyak orangnya. Zamannya banyak. Kepala kipas bambu sendirian, kipas numpuk tuh. Mana kipas, mas lagi satu. Ya, sekarang nggak pakai kipas itu, tinggal duduk nyaman. Matan husuk tidur. Ya kan ngapa-ngapa tidur juga, namanya taman. Baiklah, ya kelamaan ini Pak ya. Mohon maaf, nanti ketemu lagi insya Allah panjang umur sehat. Ramadan yang belum kita alami semoga tambah sehat. Ini buktinya tambah sehat, Bapak badannya celana yang sedang-sedangin, yang kemarin kagak sampai cukup, sekarang jadi cukup. No ibu-ibu bajunya dulu nggak cukup, susah ini masuknya, begitu puasa, nah ini kok pas, pakai lagi. Itu rahasia Allah buat kita. Baiklah, kita baca Fatihah, semuanya yang kita doakan, semua panjang umur, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.